Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam Remiku. Pada saat ini, apakah saudara-saudari sedang menunggu waktu? Ya, kita semua di dunia ini sedang menunggu waktu. Dalam Pengkhotbah, mari kita baca bersama-sama dalam Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, sudah sangat jelas di dalam pengkhotbah ini dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Bahkan ditegaskan lagi untuk apapun yang ada di bawah langit. Mulai dikatakan dari lahir, meninggal, ada waktunya. Menanam, mencabut, ditanam, juga ada waktunya. Hidup lebih berguna dan berarti, ada waktunya juga. Ada waktunya untuk membunuh. Ada waktunya untuk menyembuhkan. Pada saat sekarang kita semua tahu bahwa fase COVID ini banyak yang sudah pergi dari muka bumi. Dan melakukan, kita juga sangat paham banyak juga yang sudah disembuhkan dengan masa waktu sekarang ini. Ini banyak dari kita juga merombak cara gaya hidup kita serta apa yang harus diperbuat agar lebih bergairah dalam membangun sikap, mental, pola pikir, dalam membentuk daya nilai, arti dari kehidupan, dan kegunaan untuk alasan mengapa kita harus hidup. Dalam setiap langkah kita juga selalu diajar dan belajar. Dalam kehidupan ini yang dialami, ada waktunya kita di dalam setiap pengajaran, di dalam setiap diajar. Ada waktunya kita seringkali kita ditempa dengan waktu ada kita menangis. Ada waktunya juga kita tertawa di dalam kegembiraan. Namun juga ada waktunya kita meratap suatu peristiwa di dalam kehidupan. Kemudian kita juga merasakan ada waktunya karena kita bersukaria, karena kita pun dapat menari-nari,
karena kita bergembira, karena kita dalam peluapan sukacita, di dalam kehidupan setiap hari yang kita rasakan, yang kita lalui, ada waktunya. Namun kita juga harus waspada. Waktu sekarang kita untuk menahan diri. Tentunya ya di zaman COVID ini. Kenapa kita harus menahan diri? Ya, karena kita harus menjaga jarak. Kita harus juga tidak boleh dekat. Kita juga tidak boleh cipika-cipiki. Nah, kita harus menahan diri dari memeluk. Karena ada waktunya untuk memeluk. Ada waktunya juga kita untuk mencari. Saudara-saudari sekalian, pada saat ini semua kita mencari. Kita mencari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus agar kita lebih dekat. Kita mencari kebenaran. Kita mencari untuk bagaimana kita bisa lebih dekat. Kita mencari dalam hidup duniawi juga, kita mencari. Kita bekerja, kita mencari. Kemudian ada waktunya untuk menyimpan. Ada waktu juga kita untuk membiarkan kehilangan. Atau juga kehilangan dan membuang. Dan kadang-kadang ada masa membuat kita merasa terkoyak-koyak. Dan waktunya juga kita lakukan. Kita merasa bahwa hati kita terkoyak-koyak. Kita merasakan betapa sedih, betapa pedih. Dan rasanya itu seperti tercabik-cabik, saudaraku. Namun dikatakan juga ada waktunya kita merajut kembali. Dalam suatu peristiwa ada waktu dan masa di mana kita perlu untuk berdiam diri. Kita perlu untuk merenung serta menghayati dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap peristiwa yang kita lalui, dalam setiap kejadian, baik itu mengenakan ataupun tidak mengenakan. Ada waktunya kita merenung dan menghayati itu semua. Ada waktunya juga kita merenung apa yang ingin kita gapai di dalam kehidupan ini. Kita juga merenung bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita menghayati segala sesuatunya. Kita juga perlu berdiam diri, mungkin kita melakukan di dalam, bagi yang bekerja tentunya juga merenung, menghayati bagaimana melakukan suatu pekerjaannya dengan perencanaannya agar dapat menghasilkan yang maksimal dan efisien. Bagi pengusaha, mungkin saat seperti sekarang ini, dalam kondisi COVID ini, perkembangan perekonomian yang tidak mudah, kita merenung, kita berdiam diri untuk lebih menghayati apa yang harus kita lakukan. Ada masanya juga kita angkat bicara. Dan mungkin kita berbicara tanpa henti serta bercakap-cakap. Ada waktu kita juga mengasihi. Pada saat seperti sekarang, sebenarnya kasih itu sudah dari mula ada, diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Namun lebih terasa lagi pada saat sekarang, banyak sekali kita melihat kejadian-kejadian di dunia ini, di mana kasih itu harus diutamakan.
Karena kasih selama ini mungkin sudah lenyap dari aktualisasi. Karena kasih mungkin hanya ada di bibir kita. Maka pada saat waktu yang sekarang kita melihat semuanya pada masa pandemik ini adalah mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi satu dengan yang lain. Namun juga ada masa di mana mungkin kita kadangkala tanpa kita rasa. Ada rasa di mana kita berlawanan terhadap kasih. Membenci. Namun itu tidak. Membenci tidak boleh ada di dalam diri kita. Walaupun ada waktu atau ada masa kita membenci. Kita harus selesaikan kalau kita membenci. Kita harus damaikan. Seperti dikatakan ada peperangan, tapi ada juga waktu berdamai. Maka waktu berdamai ini sangatlah penting. Berdamai terhadap sesama, berdamai terhadap diri kita. Apakah keuntungan yang telah diupayakan selama jeripaya yang dilakukan dalam segala usaha? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia yang melelahkannya. Saudara-saudariku, sekalipun dalam kehidupan ini ada waktu yang dirasakan, di dalam perputaran waktu apapun itu yang kita rasakan dan pikirkan, baik itu yang tidak enak maupun yang sangat enak. Di sini kita semua dapat lebih menghayati bahwa Allah luar biasa mempunyai rencana di dalam membentuk kita pribadi masing-masing. Pribadi kita semua, baik yang saat ini bersama di dalam mendengarkan dan melihat YouTube ini, ataupun kita semua, bahwa kita ingin untuk lebih mencapai rencana kekekalan yang indah dalam mencakup semua kegiatan, semua kita di dalam muka bumi ini. Karena itu, kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja pada kita, setiap pribadi, masing-masing pribadi, setiap kita biarlah Roh Kudus menyentuh kita, menggerakkan seluruh pikiran, jiwa, dan raga kita, agar terlaksananya rencana Allah untuk kita sebagai anak-anaknya yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya, yang sangat dikasihinya. Sehingga kita semua dapat lebih berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam setiap langkah dalam kehidupan ini, agar sesuai dengan kehendaknya. Allah telah menempatkan dalam setiap hati Anda dan saya, dan hati setiap manusia yang ada di muka bumi, suatu keinginan yang lebih daripada hal duniawi. Untuk manusia ingin hidup selama-lamanya, yang memiliki kegiatan hidup ini lebih suka menikmati kesenangan yang bersifat materi. Kesenangan duniawi ini tidak pernah akan memuaskan kita. Tidak akan pernah memuaskan semua umat manusia. Namun saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, pada saat kita berelasi, berhubungan dengan Allah, dan kita tunduk dan taat pada Allah, kita semua akan diberi kemampuan untuk menikmati hidup, menjalankan setiap langkah dalam aktivitas kita, di dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap waktu, senantiasa yang akan dibimbing oleh Roh Kudus sebagaimana mestinya,
Sehingga di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh, yaitu mengalami apapun yang dilakukan dalam segala hal, akan dirasakan sukacita yang tiada berkesudahan, yang akan membawa kita semua seperti tidak pernah ada beban dalam kehidupan. Dan itu kita rasakan betapa indahnya di dalam kehidupan ini. Bukankah saudara-saudari, bahwa itu yang kita cari di dalam kehidupan ini? Agar di dalam kehidupan ini kita bisa memperoleh satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu indah pada waktunya. Betapa luar biasa kalau kita rasakan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari saudara-saudariku yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa bersama di mana ada waktu-waktu pada saat ini. Biarlah kita serahkan waktu-waktu yang Tuhan rencanakan untuk kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas seluruh waktu yang Engkau berikan kepada kami. Begitu luar biasa waktu yang Engkau berikan kepada kami. Begitu indah waktu yang Engkau berikan kepada kami. Dari mulai waktu kami bernafas yang Engkau berikan kepada kami, sampai seterusnya, dan sampai kapanpun waktu yang berputar, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan melengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan memimpin waktu-waktu untuk kami. Biarlah waktu-waktu yang Engkau berikan Tuhan, Engkau lengkapi dan Engkau materaikan kepada kami. Sehingga biarlah sukacita, damai sejahtera, waktu yang indah yang Engkau berikan, yang boleh kami nikmati di dalam kekekalan kami, baik di dunia ini, dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Sehingga biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkati, menjadi anak-anak-Mu yang Engkau cintai, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat di dalam kehidupan, untuk memberkati setiap perjumpaan kami juga. Karena waktu kami merasakan kasih dan cinta-Mu, sekalipun Tuhan, kami Engkau bentuk dengan begitu luar biasanya. Mungkin ada waktu kami menangis, ada waktu kami meratap, ada waktu kami membenci, ada waktu kami Tuhan untuk membuang, ada waktu kami mengumpulkan, ada waktu kami untuk bersukaria, ada waktu kami untuk menari Tuhan, ada waktu kami untuk yang indah menyimpan. Dan semuanya ini Tuhan, biarlah kami serahkan di dalam kemuliaan Engkau sebagai Allah Bapa, Putra yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Allah Bapa, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, terima kasih sekali atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus mencintai Anda semua. Dan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe, like, dan komen. Silakan bila kita mau share di channel Santi Remiku ini, silakan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari.